Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Rakyatku, akulah raja kalian. Akulah penguasa di negeri ini. Kalian harus tunduk pada aturanku. Akulah Raja Baden. Hei, hei, hei! Raja Baden, kau tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena saya adalah raja yang paling jago. Kau tidak lihat, rakyatku semuanya para pengusaha sukses. Jadi saya adalah penguasa paling mantap. Lihat wilayahku, sangat-sangat luas. Lihat rakyatku, hidupnya sejahtera, makmur. Jadi akulah yang paling hebat. Hei, kau tidak lihat, rakyatku meskipun kecil, tapi para pengusaha hebat dan taat pajak. Tidak! Wah! Hah? Ada apa ini? Kenapa kalian berkelahi? Stop! Raja-raja, kalian memang paling hebat. Kalian memang sudah dipercaya untuk memimpin rakyat. Tapi tahukah kalian? Masih ada raja di atas segala raja. Lebih hebat dari kalian. Siapa? Siapa dia? Siapa? Kasih tahu sekarang. Dia adalah raja yang membawa kedamaian. Semua rakyatnya pasti damai. Kalian mau tahu siapa? Ya, Siapa dia? Kalau begitu, kita akan temukan jawabannya nanti. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah, Kak Budan, Ya. Abang Priwin, tadi di awal kita sudah lihat sedikit cuplikan ya. dari siapa aja tuh, Kak? Ada Raja Drum. Raja Drun. Dari siapa lagi, Bang? Ada Raja Baden. Raja Baden. Sama siapa lagi? Ada Putri. malaikat. Oh, malaikat. Oh, malaikat, Kak. Oh, malaikat. Malaikatnya yang tertukar. malaikat yang tertukar. Tapi cantik ya, Bang ya? Malaikatnya. Sedikit. Oh gitu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi mereka semua tadi itu penasaran tentang siapa ya, Kak? Sepertinya Raja Damai. Raja Damai. Raja Batak Damai. banget abang ini memang. Iya Bang, mereka penasaran tentang Raja Damai. Iya. Kakak-kakak sama abang-abang di sini penasaran juga nggak? pastinya dong. Adik-adik di rumah penasaran juga? Penasaran ya? Kalau gitu kita ikuti ibadah ini Ya. dari awal sampai akhir. Nanti ada amang pendeta. Siapa Kak? Abdi Hatan Napi Tupulu. Iya, amang pendeta Napi Tupulu akan menjelaskan siapa sih Raja Damai. Oke? Ya, oke. Kakak-kakak, abang-abang, supaya kita semakin semangat, kita mau angkat pujian ya. Oke. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Gerak ya badannya, kita angkat pujian kudaki-daki. Semuanya gerak ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekarang masih muda
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Sekarang disuka ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekarang tangan kanan tangan kiri, Bang. Siap. Semuanya masih gerak ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita mau memulai ibadah kita. Kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Pudan. Oke. Adik-adik, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, Kak Pudan mengingatkan adik-adik untuk bersikap berdoa yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus buat berkat-Mu yang begitu sempurna kepada kami semua ya Tuhan, di mana Tuhan Yesus masih memberikan kami napas kehidupan. Tuhan Yesus, kami akan beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan Yesus ibadah kami ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. 3. Kak Dewi, Apa tuh, Kak? tadi kan Kak Dewi sudah mendaki-daki, Ya, daki-daki. Capek ya, Kak? terbang-terbang, Bang. terus udah jalan serta Yesus. Iya. Nah, biar lebih semangat lagi Kak, lebih bergirang, kita nyanyi lagi yuk Kak. Boleh, Kak. Iya. Judulnya apa Kak Dewi? Saya bergirang. Adik-adik di Masih. rumah, kita semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini ya. Musik. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena iman Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Kita akan pujian ini sekali lagi ya, Kak? Boleh. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang,
ya, mau ngapain sih? Kak Pudan bingung. Masa kita dari tadi nyanyi? Harusnya sekarang ini kan ayat hafalan Kak Dewi. Bukan ayat hafalan Kak Terus apa, Kak Pudan. Dewi? Ayat bulan. Nah, Ih, abang Triwin pintar loh. Oh, Ayat iya, bulanan ayat Kak, bulanan. tapi ayat bulanannya dihafal. Tapi Kak Dewi itu punya problem deh. Apa itu Kak? Kalau ngapal ayat bulanan, adik-adik di rumah juga kayak Kak Dewi nggak ya? Kak Dewi itu sulit banget mau ngapal ayat bulanan. Oh, gampang Kak Dewi. Sepertinya semua cara harus kita pakai. Oh gitu ya Kak? Iya. Kayak bulanan bulan ini nih Kak. Dari mana Bang? dari Amos 5 ayat 24. Iya, Iya. Amos 5 ayat 24. Bunyinya apa Kak tuh? Tetapi biarlah Udah. Biar Kak Pudan nyanyi ya. Tapi Kak Pudan mau dangdut. boleh nggak Bang? Boleh. Adik-adik di rumah semuanya pada hafal nggak Amos 5 ayat 24? Pasti dong. Anak sekolah minggu HKBP Merak paten. Hebat ya, berarti Kak Dewi aja nih yang kurang. Tapi nggak apa-apa, Kak Pudan punya cara nih buat ngapal Amos 5 ayat 24. Kalau gitu, Kak Pudan kasih tahu dulu ya caranya Oke. biar adik-adik di rumah bisa ngikutin. Kak Pudan akan nyanyi. Sebentar dulu ya Bang Tiwin. Nanti Oke. kalau udah pas baru kita Siap. Siap. Begini Kak Dewi. Ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Asik banget Kak Pudan. Asik gak Bang? Kayaknya kurang asik karena nggak ada musiknya Bang. Betul. Adik-adik di rumah asik gak tadi Kak Pudan nyanyi? Pasti. Suara Kak Pudan bagus ya. Pasti. Kalau kayak gitu kita ikuti Kak Pudan nyanyi di rumah sama-sama ya. Abang Triwin iringin ya. Siap. Siap. Oh ada gayanya sudah ya Kak ya? Iya. Oke. Oke adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kak Dewi, ini kan sudah mau cerita Alkitab. Kak Dewi, ada tahu nggak bocorannya? Kak Pudan. Bang Triwin. Kalau mau cerita Alkitab, berarti sebentar lagi kita bakal tahu siapa itu Raja Damai. Pastinya Siapa? Raja Badan. Siapa Bang? Raja Drum. Badan? Drum. Aduh, Kak Dewi mau ikutan, tapi kan Kak Dewi jadi malaikat. Malaikat? Aduh, kalau gitu Kak, supaya nggak penasaran, kita dengarkan aja ya sebentar lagi. Oke. Tapi tunggu dulu Kak. Sebelum kita dengarkan cerita Alkitab, kita mau naikkan pujian dulu nih Kak, supaya kita semakin fokus mendengarkan cerita Alkitab. Tapi tunggu dulu Kak. Apa tuh Kak? Kita ingatkan dulu adik-adik sebelum mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan Amang 70. Ya, Adik-adik sediakan Alkitab, sediakan alat tulisnya kalau perlu ya Kak Dewi ya. Iya, supaya tahu ya Kak ya, Iya. dicatat. Iya. Siapa itu Raja Damai? Oke, kalau gitu Kak, sebelum kita dengarkan cerita Alkitab, kita angkat pujian ketika firman Tuhan ya. Adik-adik di rumah, kita bernyanyi bersama ya. Oke. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, jaga dalam langkahku, juga pada bibirku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh, dan
Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Minggu 29 November 2020. Dan kita telah masuk dalam Minggu Advent pertama. Maka persiapkanlah dirimu dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau Tuhan selalu memberkati kami dan juga mempersiapkan segala sesuatu untuk kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau selalu mengurapi kami dan juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan persiapkan Alkitab kita. Ayo adik-adik semuanya, persiapkan Alkitabnya ya. Nah sekarang firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya. Di mana? Iya, kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua di rumah, marilah mengikutinya bersama-sama. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita diingatkan kembali dan juga kita sudah masuk dalam minggu Advent yang pertama. Kalau kita mendengar kata Advent, yang pasti kita mengingat, oh sebentar lagi akan lahir juru selamat. Oh sebentar lagi saya akan berliturgi. Oh sebentar lagi saya akan memuji Tuhan, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah sekarang pada tahun 2020 ini perayaan kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana masih kita hadapi yaitu pandemi COVID-19. Dengan adanya datangnya COVID-19 ini bukan berarti kita jauh dari hadapan Tuhan, dan bukan berarti kita tidak memuji Tuhan, dan bukan berarti tidak merayakan perayaan Natal. Nah sekarang kitab Yesaya mengarahkan kepada kita semuanya supaya kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Kita bisa mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah sekarang topik yang akan Amang Pendeta sampaikan kepada kita dan menjadi pertanyaan itu kepada kita semuanya, siapa itu Raja Damai? Itu menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Sekarang saya tanya, iya kepada kalian semuanya, siapakah Raja Damai itu? Bagus ya, ternyata adik-adik semuanya pintar-pintar, karena Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Karena di sini dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita akan ada tunas yang baru, yaitu datangnya juru selamat bagi kita. Karena Yesus Kristus sebagai juru selamat kepada kita, maka persiapkanlah hati kita. Bukan hanya baju saja, bukan hanya liturgi. Mungkin adik-adik semuanya sudah dibagi liturgi kan? Ayo, siapa yang sudah menghafal? Ada enggak liturginya Yesaya 11 ini? Nanti akan mendengarkannya. Nanti kita akan mendengarkan, mengikuti Natal kita secara virtual. Nah di sini roh Tuhan akan ada padanya katanya. Roh Tuhan itu telah ada pada kita. Nah di situ
kita berarti diberkati oleh Tuhan. Kita sudah dianugerahkan yaitu kuasa yang selalu diberikan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka dengan adanya roh Tuhan itu, dengan datangnya roh Tuhan itu kepada kita, karena Dia telah menyelamatkan kita, kita bisa hidup hingga pada masa sekarang ini. Dari bulan 3, bulan Maret hingga November ini, kita masih diberikan kesehatan. Itu karena siapa? Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang memberikan kedamaian kepada kita, yang memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kita sebagai pemilik Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Roh Tuhan itu telah ada bagi kita, yang selalu memberkati kita, yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Diberikanlah roh hikmat dan juga pengetahuan, juga nasihat-nasihat yang lain kepada kita. Oleh karena itu, adik-adik sekalian yang ada di rumah, persiapkan dirimu, kita akan masuk masa-masa Advent. Kalau ada Advent pertama, pertanyaan kepada kita semuanya boleh dijawabin nanti ya di WA orang tua, grup orang tua sekolah minggu HKBP ya. Nah, berapa kali kita merayakan Advent? Pertanyaan pertama, berapa kali kita merayakan Advent? Itu menjadi pertanyaan dan tugas bagi kita semuanya. Sekarang kita telah memasuki Advent yang pertama. Jadi karena kita akan masuk kepada Advent yang pertama, jadi kita tidak perlu takut, karena Juru Selamat itu telah ada bagi kita. Juru Selamat itu telah lahir bagi kita. Maka biarkanlah Juru Selamat itu selalu hadir, selalu lahir di tengah-tengah keluargamu, selalu hadir di tengah-tengah pekerjaanmu, selalu hadir di tengah-tengah sekolahmu, dan selalu hadir di kehidupanmu setiap hari. Oleh karena itu, karena Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat bagi kita, jangan takut dan jangan goyah, jangan bimbang, dan jangan risau untuk menghadapi segala sesuatunya. Maka di sini kita dihadapkan banyaknya persoalan karena datangnya virus corona ini. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sukacita. Tuhan Yesus memberikan kesenangan kepada kita. Roh hikmat dan pengertian katanya diberikan di situ. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, sekarang siapa yang takut jika dimatikan lampu? Jika mati semua lampu di rumah, takut gak kalian? Jika semua gelap atau jika hanya kalian saja yang ada di rumah, takut gak kalian di rumah? Tidak perlu takut ya. Karena apa? Karena ada penyelamat kita, ada yang memberikan keselamatan kepada kita, ada yang menemani kita, yaitu siapa? Yaitu Bapa kita, Yesus Kristus. Maka di tengah-tengah banyaknya godaan kita, walaupun kita di banyak kegelapan, banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi jangan takut, karena perlu kita hanya menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang selalu memberikan hikmat-Nya kepada kita, memberikan kesenangan kepada kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu risau oleh karena dunia ini. Tetapi kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus bisa datang kepada Dia, karena akan datang bagimu Juru Selamat. Di masa-masa Advent ini kita akan mengikuti Advent, yaitu di masa-masa penantian inilah kita akan menantikan datangnya Tuhan Yesus Kristus. Karena kita menantikan datangnya Tuhan Yesus Kristus, maka hiduplah di dalam kedamaian. Nantikanlah keselamatan itu. Juru Selamat itu ada dalam diri kita. Karena Raja Damai itu adalah sudah datang kepada kita. Raja Damai itu telah ada bagi kita. Tidak menggantungkan diri kita kepada dunia ini.
tidak menggantungkan diri kita kepada hanya pendidikan, tidak menggantungkan diri kita kepada orang tua kita, tetapi kita hanya menggantungkan diri kita kepada Tuhan Allah, karena Tuhan Allah adalah yang mampu menolong kita. Tuhan Allah menjadi nabi, Tuhan Allah menjadi raja, dan Tuhan Allah menjadi raja damai kepada kita. Oleh karena itu, nantikanlah keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami dan kami telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang baik. Pada pagi hari ini kami berseru kepada-Mu supaya Engkau Tuhan selalu memberkati hidup kami dan juga memberikan anugerah yang terbaik dalam kehidupan kami. Raja damai telah datang bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan keselamatan dan juga kepastian kepada kami, karena kami adalah anak-anak terang. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada pagi hari ini kami juga berdoa kepada dunia ini yang dilanda COVID-19. Kami mohon supaya Engkau Tuhan menghapuskan COVID-19 itu dari kami, dan kami dapat memuji nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Kak Dewi, ini kan sudah selesai. Ya. Ya kan? Tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, sudah bernyanyi juga. Ayat bulanan juga Iya, sudah ya. bener. Nah, Amang juga udah cerita kan tadi, Amang? Sudah. Oh, iya. Nah, Kak Dewi, sebelum kita tutup, kita nyanyi lagi yuk, Kak Dewi. Amang mau nggak? Mau nggak, Mang? Kita Nyanyi. nyanyi dulu, Amang, sebelum kita menutup ibadah. Iya, ayo silakan. Semangat. Oke, kalau gitu kita angkat pujian ya Kak. Kasihnya seperti sungai. Adik-adik di rumah harus semangat supaya Iya. bangkit berdiri. Bangkit Pak goyang berdiri. ya, Amang juga ya. Ayo. Oke, goyang. Mau sambil tepuk tangan juga boleh. Menari juga boleh. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu malam, mengalir di waktu siang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita akan pujian ini sekali. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu malam, mengalir di waktu siang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.